Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai ramai aksi unjuk rasa menuntut pembubaran program makan bergizi gratis, kini muncul dukungan agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Massa dari Aliansi Emak Muda melakukan aksi unjuk rasa mendukung keberlanjutan program ini. Massa dari Aliansi Masyarakat serta Aliansi Emak-Emak Muda melakukan aksi unjuk rasa menolak penghapusan program makan bergizi gratis. Massa mengungkapkan dengan adanya program ini, para emak-emak merasa terbantu lantaran tidak terlalu khawatir memikirkan anaknya apakah sudah makan atau belum selama di sekolah. Selain itu, emak-emak juga menganggap program ini membantu perekonomian masyarakat lantaran banyak warga yang dipekerjakan di SPPG tanpa melihat latar belakang pendidikan dan batas usia. Karena saya rakyat Indonesia, karena saya emak muda, karena kami emak-emak lebih memiliki nurani, lebih peka. Dan saat ini kalau teman-teman berpikir atau melihat banyak juga kok. Jadi jangan terlalu memojokin kebanyakan itu, karena hari ini banyak juga yang mendukung MBG. Sehingga kami memiliki 8 tuntutan: percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, lalu dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan menjaga persatuan bangsa melawan segala bentuk provokasi. Ketujuh, evaluasi terhadap pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mendukung percepatan program pemerintahan atau pejabat bermuka dua. Dan terakhir, dukungan terhadap berkelanjutan kepemimpinan Prabowo Gibran. Dalam hal ini, massa aksi berharap program makan bergizi gratis bisa terus berjalan. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Rumah-rumah hancur, bangunan-bangunan rata dengan tanah. Inilah kondisi terkini di kawasan Diblin, Lebanon. Warga berjalan melewati desa yang porak-poranda, meninjau kerusakan dan sisa-sisa properti mereka. Warga desa Diblin di distrik Marjayun mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah pasukan Israel menarik diri. شوفي ما بتنشاف يا اخي. شوف يعني زلزال او هزه ارضيه ما بعرف بركان فيها هون، براكين مش بركان واحد مثل ما انك شايف. خراب وين ما كان يا استاذنا. صرنا هذا الشهر الخامس هلا اللي نحن كنا مش قادرين فيه نفوت على ضيعتنا، بس هلا الحمد لله. وللاسف هي بتبعد، كنا نحن 2 كيلومتر او 3 كيلومتر ومش قادرين نفوت عليها حتى نوصل لعند اول الضيعه. كان مسكر من الجيش اللبناني، كانوا مسكرين الجيش اللبناني حفاظا على سلامه العالم، انه هن ما بدهم يخلفوا حدا يفوت على الضيعه. بس الحمد لله هلا كتر خير الله هي نحن بضيعتنا. وهيدا كل المشهد اللي قدامك هيدا ان شاء الله بهمه اهل الضيعه والاوادم والطيبين، وكله بيرجع ان شاء الله. Kantor Berita Nasional melaporkan bahwa pada hari Jumat, tim dari Resimen Zeni Angkatan Darat mulai memasuki kota Diblin dan Balat. Mereka ditugaskan akan melakukan operasi pemulihan dan pembersihan secara ekstensif di daerah ini. Pemirsa, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA memperkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing yang disebabkan oleh serangan Israel bisa memakan waktu sampai sekitar 15 tahun. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza membutuhkan lebih dari 100 truk dan menelan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober lalu. Hampir 39.000 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas dan lebih dari 89.000 orang luka-luka. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel,
Sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang lumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara gelombang unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah terus digelar elemen mahasiswa di Yogyakarta. Selain berorasi, mahasiswa juga menggelar aksi Topo PP atau bertapa bersama menghadap Keraton Yogyakarta. Duduk bersila dan berjemur di bawah terik sinar matahari. Ratusan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa dengan melanjutkan ritual Topo PP menghadap ke arah Keraton Yogyakarta di simpang titik 0 km. Ritual simbolis ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengadu kepada Raja atas keresahan program kebijakan pemerintah, diantaranya gagalnya sistem program MBG yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Melalui Topo PP, mahasiswa berharap Raja Keraton Yogyakarta bisa membantu menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Kemudian mengevaluasi secara total dan juga fundamental, baik dari desain, sistem kebijakan sampai distribusi terkait dengan makan bergizi gratis. Iran menegaskan Lebanon termasuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sehingga Israel diwajibkan menghentikan serangan terhadap Lebanon setelah perjanjian resmi ditandatangani. Kesepakatan damai berisi 14 poin mencakup penghentian perang di semua pihak termasuk Lebanon dan Israel. Pemerintah Iran menegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Artinya penghentian perang juga akan melibatkan Lebanon. Oleh karena itu, Israel wajib menghentikan serangan terhadap Lebanon usai kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat resmi ditandatangani. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat sendiri berisi 14 poin. Salah satunya penghentian perang di semua pihak termasuk di Lebanon. Oleh karena itu, penghentian perang juga akan meliputi Israel dan Lebanon karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran sendiri sudah menjamin Lebanon akan masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sebab Iran tidak ingin Lebanon terus diserang Israel. Namun hingga saat ini Israel masih ngotot menyerang Lebanon Selatan untuk membasmi seluruh pasukan Hizbullah. Padahal gencatan senjata kedua negara masih berlaku. Dalam perundingan perjanjian damai di Swiss, mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resort Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses mediasi.